Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk sedikit memaparkan program yang menjadi program unggulan yang ada di Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah untuk semua unit pendidikan yang berada di bawahnya, mulai dari unit TK IT, SD IT, SMP IT, dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri dengan 2 jenjang pendidikan, yaitu SMP dan SMA, yaitu program Al-Quran, baik tahsin, demikian pula hafalan Al-Quran yang terstandarisasi atau bacaan yang nanti diharapkan untuk dikuasai, dimiliki oleh putra-putri kita semua. Ini sesuai dengan standar kaidah atau bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hafalan-hafalan Al-Quran untuk semua jenjang unit pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah. Yang artinya kita harapkan target dari program Al-Quran yang menjadi program unggulan di semua unit pendidikan Ulul Albab, khususnya SDIT Ulul Albab, nantinya bisa memberikan satu hal yang baru, khususnya kita sebagai orang tuanya. Mungkin kita sudah sering mendengar ada istilah atau ada kalimat yang hari ini alhamdulillah untuk program Al-Quran, baik itu tahsin maupun hafalan Al-Quran, ini sudah menjamur di tanah air kita ini. Kita sering mendengarkan istilah bacaan Al-Quran maupun hafalan Al-Quran yang bersanad. Ya, apa maksudnya bersanad? Yaitu memiliki silsilah mata rantai yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya diharapkan untuk putra-putri kita, khususnya di SDIT dan secara umum di seluruh unit pendidikan Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah, ini memiliki standarisasi bacaan yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, Allah katakan, warattilil Qur'ana tartila, maka itu pula yang insya Allah akan dimiliki, akan dikuasai dan dipahami oleh putra-putri kita yang kita amanahkan pendidikannya di Ulul Albab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk program Al-Quran, ya kalau tadi disampaikan baik oleh ketua yayasan, kemudian dikuatkan lagi oleh kepala sekolah, ya bahwasanya ke depan insya Allah kita berharap dan terus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada untuk menjadikan Ulul Albab ini bukan hanya berbasis IT saja, ya Islamic terpadu atau Islam terpadu atau Islamic School, tetapi ya kurang lebih 1 tahun perjalanan setelah kami diminta bergabung oleh ketua yayasan, diundang untuk kemudian bisa sharing, bisa berbagi, untuk bisa menerapkan program Al-Quran khusus untuk tingkat usia dini, ya sampai jenjang pendidikan yang ada di Ulul Albab. Mudah-mudahan ya sebagaimana yang kami targetkan, bahwasanya ke depan ya, dan kita berharap putra-putri kita ini adalah menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik, ya, dari Islamic School menjadi Quranic School.
di mana salah satu indikator daripada Quranic School itu nanti akan kita paparkan lebih jelas lagi, lebih luas lagi, adalah terciptanya lingkungan Qurani, khususnya di lingkungan sekolah, baik itu sekolah di rumah kita maupun sekolah di ulul albab. Kenapa saya katakan sekolah di rumah kita? Karena kita sudah bersama-sama sepakat bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kita sebagai orang tuanya. Artinya apa? Di rumah kita sudah punya sekolah masing-masing. Lalu kemudian kita ingin kuatkan lagi dengan cara apa? Bisa bersinergi dengan sekolah yang kemudian bisa mensupport dan bisa mendukung realisasinya apa yang menjadi harapan kita semua sebagai orang tua, yaitu memiliki anak yang soleh dan solehah ahlul Quran. 1 tahun kurang lebih kami targetkan, ya, tahun ajaran sebelumnya, bahwasanya insya Allah ke depan ulul albab bisa menjadi Quranic School. Ya. Satu indikatornya adalah lingkungan Qurani, di mana nanti Bapak Ibu semua akan bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa mendengar, dan merasakan bagaimana lingkungan Qurani yang kita coba usahakan untuk dihadirkan dan diciptakan, khususnya di lingkungan ulul albab. Mulai dari pemutaran murattal, ya, sejak awal masuk, kemudian di jam-jam istirahat, dan saat kepulangan. Kemudian aktivitas selama masa belajar aktif. Nanti akan kami paparkan secara lebih jelasnya. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah dari sisi target hafalan. Demikian pula bacaan Al-Quran, putra-putri, Bapak Ibu semua, dan semua orang tua yang mengamanahkan pendidikan putra-putrinya di ulul albab. Yaitu dari sisi bacaan, pertama bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan sesuai dengan standar bacaan yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Atau dengan kalimat yang sederhana, kalau nanti di kemudian hari Bapak Ibu ingin mendengar bagaimana sih bacaannya Rasulullah ketika membaca Al-Quran, bagaimana sih bacaan Al-Quran yang Allah turunkan langsung kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana cara membacanya, maka insya Allah Bapak Ibu semua bisa mendengarkan langsung bagaimana bacaan Rasulullah itu melalui lisan putra-putri Bapak Ibu semua. Artinya apa? Bacaan-bacaan Quran yang akan diajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua, ini adalah bacaan yang standar, yang sesuai dengan ya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau secara tidak langsung atau secara langsung, ya bahwasanya ilmu Al-Quran, khususnya bacaan Quran, yang nanti akan dikuasai, dipelajari, dan didalami oleh putra-putri Bapak Ibu semua, ini memiliki silsilah mata rantai yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Ada amanah ilmiah, bahwasanya kita tidak hanya sekedar mengajarkan bacaan Quran ya berdasarkan literatur yang ada pada umumnya. Misalnya, kita lihat dari tayangan YouTube bacaan Quran seperti ini, hanya sebatas mendengar, atau mungkin melalui buku-buku ya metode pembelajaran Al-Quran yang kemudian mengumpulkan dari satu referensi kepada referensi yang lain. Tetapi untuk pembelajaran Al-Quran, khususnya bacaan Al-Quran putra-putri Bapak Ibu semua, ini adalah ya bacaan atau pembelajaran Al-Quran yang turun-temurun, yang akan diwariskan, yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kami ajarkan kepada para guru-guru. Kemudian guru-guru akan mengajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua, yang mana ini semua memiliki silsilah mata rantai yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua dari sisi hafalan. Ya, kalau dari sisi bacaan, maka nanti akan kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan bacaan atau metode membaca Al-Quran atau
mempelajari Al-Quran untuk usia dini dalam waktu yang singkat, ya, agar bisa menyesuaikan dengan target daripada program unggulan ini, yaitu program Al-Quran, di mana indikator, di antara indikator utamanya adalah putra-putri Bapak Ibu semua, ya, selama atau kurun waktu 6 tahun ke depan, insya Allah, ini bisa memiliki modal atau bekal hafalan Al-Quran yang dihafalkan di luar kepalanya tanpa melihat mushaf Al-Quran itu sebanyak 10 juz. Ya, sebanyak berapa Bapak Ibu? 10 juz, insya Allah. Siap mendampingi Bapak Ibu? Iya, harus siap dan wajib kita mendampingi putra-putri kita untuk bisa mencapai target 10 juz ini. Iya, 1 tahun belakangan ini kami melakukan perubahan. Ya, setelah diminta bergabung, yang sebelumnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan, sebelumnya kami bergabung atau membantu merintis, ya, dan mengelola program Al-Quran dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran almarhum Syekh Ali Jabir, ya, dan kemudian mengembangkan pada lembaga-lembaga yang lain, mulai dari tingkat rumah-rumah Quran, kemudian pendidikan formal maupun non formal hingga tingkat universitas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Target 10 juz. Berapa Bapak Ibu? Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. 10 juz berat atau ringan? Iya. Sekali lagi saya tanya. Target hafalan 10 juz untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Dimulai dari mulai aktif KBM sampai 6 tahun ke depan. 10 juz. 10 juz. 5 juz di bagian belakang dan 5 juz di bagian depan. Mulai dari juz 1 sampai juz 5, kemudian juz 25 sampai juz 30. Berarti targetnya 10 juz. Saya mau tanya sama semuanya. Target 10 juz untuk putra-putri Bapak Ibu semua ini mudah atau sulit? Sekali lagi jawab dengan serempak. Mudah atau sulit? Ringan atau berat? Alhamdulillah. Berarti ini menjadi awal atau cikal bakal terwujudnya 6 tahun ke depan putra-putri Bapak Ibu semua yang hafal berapa juz? 10 juz. Takbir. Kenapa ini saya awali dengan kalimat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena ini adalah merupakan modal awal kita mendampingi putra-putri kita untuk mencapai target tertentu. Ya. Kalau kita sendiri ragu, kalau kita sendiri tidak yakin, tidak percaya, maka bagaimana mungkin nanti semuanya itu akan terwujud. Tentu kita yakin dan percaya bahwasanya semuanya bisa terwujud ba'da taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh lupakan adanya ikhtiar. Adanya ikhtiar. Dan ikhtiar yang utama adalah dari sosok yang paling terdekat dengan putra-putri kita. Siapa mereka? Orang tuanya. Bapak dan ibu mereka. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk memaparkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan program Al-Quran yang menjadi program unggulan yang mungkin menjadi salah satu alasan utama, ya, salah satu alasan utama atau sebab utama Bapak Ibu semua memasukkan putra-putri Bapak Ibu semua di ulul albab ini, karena adanya program Al-Quran, baik dari sisi bacaan maupun target hafalan, sebagaimana tadi disampaikan Ketua Yayasan. Mungkin di beberapa sekolah yang ada khususnya di Tambun Selatan dan di Bekasi, ini belum ada yang menargetkan untuk jenjang usia pendidikan formal
6 tahun dengan target hafalan 10 juz. Biasanya paling banyak 3 juz. Ya, apakah ini bisa? Maka insya Allah ya, kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah, kemudian adanya sinergitas dari pihak sekolah, demikian pula orang tua, maka ini insya Allah akan kita wujudkan. Insya Allah 6 tahun ke depan, Bapak Ibu semua akan menyaksikan putra-putrinya diwisuda dengan hafalan 10 juz. Insya Allah terwujud. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program Al-Qur'an ya, program Al-Qur'an yang menjadi program unggulan yang ada di Yayasan Ulul Albab ini dikomandoi atau dinaungi oleh satu lembaga khusus yang kita bentuk ya setelah kami diamanahi untuk sebagai pembina dan konsultan program Al-Qur'an di Yayasan Ulul Albab untuk semua unit pendidikan yang ada dari tingkat TK sampai perintisan Pondok Pesantren Putri yang alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Ya, ini masuk tahun kedua. Ya, ini di bawah naungan lembaga yang kita bentuk dan kita SK-kan secara formal di Yayasan Ulul Albab dan kita beri nama dengan Ulul Albab Quranic Center atau Pusat Al-Quran, ya, pendidikan dan pembinaan Al-Quran yang ada di lingkup internal Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah untuk semua unit pendidikan yang ada di bawahnya. Sekilas kita mengenal sedikit tentang apa dan bagaimana Ulul Albab Quranic Center. Tadi sudah disebutkan lokasinya, tempatnya di mana. Ya, di samping saung kalau Bapak Ibu masuk dari depan ada saung Quran, itu juga tahun kemarin alhamdulillah kita resmikan ya. Kemudian itu menjadi pusat kegiatan untuk program-program Al-Qur'an untuk semua unit pendidikan yang ada di Ulul Albab. Kemudian di samping saung itu ada kantor Quranic Center Ulul Albab yang kemudian menakhodai daripada semua program-program Al-Qur'an yang ada di Ulul Albab Al-Islamiyah. Iya, apa itu Ulul Albab Quranic Center? Iya, Quranic Center Ulul Albab adalah wadah dan pusat bagi aktivitas untuk program-program yang berkaitan dengan Al-Qur'an, khususnya di lingkungan Ulul Albab. Saya baca cepat saja. Fungsi daripada Ulul Albab Quranic Center sebagai pusat lembaga pendidikan, pembinaan, serta pengembangan program Al-Qur'an, baik tahsin dari sisi bacaan-bacaan Quran, demikian pula tahfidz di bawah naungan Yayasan Ulul Albab Al-Islamiyah. Apa visi yang diemban oleh Ulul Albab Quranic Center ini? Ya, menjadi lembaga pendidikan Al-Quran unggulan yang melahirkan generasi Qurani. Di antaranya adalah putra-putri kita insya Allah. Apa misi daripada Ulul Albab Quranic Center? Yang pertama, menyelenggarakan model pendidikan Al-Quran yang kompetitif dan profesional. Yang kedua, membentuk lingkungan Qurani yang komprehensif, artinya menyeluruh. Kemudian menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam membentuk generasi berkarakter Qurani, karena target kita adalah Ulul Albab Quranic School. Maka hal-hal yang kemudian berkaitan dan berhubungan erat dengan Al-Quran, ini kemudian kita berupaya dan berusaha untuk merealisasikannya. Kemudian di antara misi yang lain dari Ulul Albab Quranic School adalah mencetak generasi yang mahir dan hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, dan memiliki sanad atau silsilah mata rantai yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja program-program yang dilaksanakan oleh Ulul Albab Quranic School, khususnya di lingkungan Yayasan Ulul Albab untuk semua unit pendidikan. Kita sebutkan tadi, untuk bisa mencapai target
ya, terwujudnya visi dan misi, kemudian realisasinya Quranic School Ulul Albab, maka kita mencanangkan atau melaksanakan beberapa program-program yang wajib, ya, tolong digarisbawahi, diingat baik-baik, ya, program-program yang wajib dilaksanakan, dilakukan, dan diikuti oleh seluruh sivitas ulul albab al-islamiyah. Secara khusus, para staf, karyawan, guru Al-Quran, dan semua guru-guru yang ada di naungan Yayasan Ulul Albab. Kemudian yang kedua adalah siswa dan siswi, murid-murid atau putra-putri dari Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita program yang dijalankan, yang dilaksanakan dan dilakukan di lingkungan Ulul Albab, ya, secara khusus di SDIT Ulul Albab, ini pun bisa diikuti, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, atau bisa dijadikan hal yang wajib juga untuk bisa diterapkan di rumah kita semua. Untuk bisa diterapkan dan dilakukan di rumah kita semua, di rumah Bapak Ibu semua. Ya, karena ini adalah program, ya, kalau sekolah full day school, ya, hanya sampai sore saja. Selebihnya di rumah Bapak Ibu semua. Sehingga diharapkan adanya sinergitas, adanya kerjasama, ya, yang kemudian dengannya insya Allah bisa melahirkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama, ya, bisa mendapatkan atau mencapai target yang telah kita tetapkan bersama. Baik dari sisi bacaan Quran anak-anak kita, ya, kemudian yang kedua dari sisi target hafalan 10 juz dalam kurun waktu 6 tahun ke depan. Siap Bapak Ibu semua? Siap kita bersinergi? Baik. Di antara program-program yang kita laksanakan, yang kita lakukan, bahkan diwajibkan untuk semua sivitas ulul albab, ya, sejak tahun kemarin dan insya Allah tahun-tahun berjalan ke depannya, adalah program 3M. Program apa Bapak Ibu? 3M. Apa itu program 3M? Bukan mencuci tangan, memakai masker, bukan, ya. Program 3M, M yang pertama, kita wajibkan untuk dilakukan, dilaksanakan, dan diikuti oleh seluruh sivitas ulul albab, staf, karyawan, dan semua guru yang ada, termasuk pengurus yayasan. Mulai masuk jam kerja atau jam sekolah, ya, mulai masuk sekolah, maka program ini wajib diikuti, dilakukan, dan dilaksanakan di lingkungan ulul albab untuk semua satuan unit pendidikan yang ada, dari jenjang TK sampai pondok pesantren ulul albab. M yang pertama, ketika mulai masuk ke lingkungan sekolah, TK sampai pondok pesantren, maka wajib memegang mushaf. Memegang apa Bapak Ibu? Mushaf. Ini adalah program yang kita laksanakan di Ulul Albab. Dalam rangka untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan Qurani. Sehingga putra-putri Bapak Ibu semua ini sudah terbiasa dari awal. Terbiasa dari awal sehingga menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Kalau sudah ada kecintaan dalam Al-Quran, maka itu insya Allah akan mengarahkan mereka untuk mudah mempelajari Al-Quran hingga menghafalkan Al-Quran. Membawa dan memegang mushaf. Iya. Artinya apa? Semua sivitas ulul albab ketika masuk di lingkungan sekolah, wajib mereka membawa mushaf seperti ini Bapak Ibu. Pegang mushafnya. Nanti Bapak Ibu semua juga bisa menjadi pengawas. Tolong kalau misalnya pas masuk ada yang kenal dengan gurunya di jam belajar, pada saat masuk sekolah, ada yang tidak pegang mushaf ketika masuk, tolong disampaikan, dilaporkan saja. Tidak apa-apa.
Karena kita pun melakukan kontrol, memberikan apresiasi plus memberikan sanksi kepada semua sivitas yang tidak melakukan dan melaksanakan program yang ada. Program yang pertama adalah membawa dan memegang mushaf. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Agar putra-putri Bapak Ibu semua terbiasa melihat dari teladan mereka, dari guru mereka, ya, kebanggaan dan izzah, mulia membawa dan megang kitab suci mereka. Bapak Ibu semua bisa lihat ya, hari ini ya, banyaknya program-program murtadisasi, ya, program-program kristenisasi dan yang lainnya. Coba lihat Bapak Ibu semua, walaupun hanya sekali sepekan saja, ya, penganut agama selain Islam itu mereka dengan bangga, mereka dengan pede memegang Alkitab mereka, ditenteng, dibawa ke sana kemari. Mereka tidak masukkan di tas mereka, tapi mereka pegang, bawa untuk ke tempat ibadahnya, mereka tenteng, mereka bawa dengan apa? Perasaan bangga dan mulia. Maka kenapa kita tidak seperti itu? Kita lebih berhak untuk apa? Untuk memuliakan dan lebih percaya diri dengan apa? Dengan Al-Quran kita, dengan kitab suci kita. Nah, ini yang kemudian kita coba membiasakannya. Tidak mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Alhamdulillah 1 tahun yang lalu kita mulai program ini. Alhamdulillah hampir semua sudah melaksanakannya. 1-2 orang mungkin ada yang terlupa dan seterusnya. Namanya pembiasaan. Butuh apa? Butuh kebiasaan. Merubah satu kebiasaan, ini prinsip kami, merubah satu kebiasaan, program yang mungkin berbeda dengan program-program sebelumnya. Semenjak kami diamanahkan, maka kami coba dengan prinsip apa? Dengan moto, merubah kebiasaan, butuh pembiasaan. Ya, butuh pembiasaan. Sehingga selama 1 tahun kurang lebih, program ini sudah berjalan. Ya. M yang pertama adalah membawa dan memegang mushaf. Sehingga kita evaluasi apa fungsi atau apa tujuan daripada membawa mushaf, supaya putra-putri Bapak Ibu semua ini akan minimal akan bertanya kepada gurunya, Bu, Ustadz, Ustadzah, yang dipegang itu apa? Yang dipegang itu apa? Maka sang guru akan menjawab dan mengatakan dengan bangga, dengan mulia sekaligus menanamkan kemuliaan ke dalam hati putra-putri kita semua, bahwasanya yang dipegang dan dibawa itu adalah Al-Quran. Jelas semuanya Bapak Ibu? Ini N yang pertama, program N yang pertama. Dan ini kita harapkan juga bisa dilakukan, dilaksanakan, diterapkan di rumah kita semua. Ya, usahakan selalu pegang Quran. Jangan Quran kita itu hanya tersimpan di rak-rak buku atau lemari kita. Bisa dipaham semuanya Bapak Ibu? Iya. Kenapa? Karena yang kami ketahui dan kami pahami dan dengan pengalaman-pengalaman yang ada, bahwasanya putra-putri kita semua itu akan mengikuti apa yang mereka lihat dan bukan apa yang mereka dengar. Mereka akan banyak mengikuti apa yang mereka saksikan secara langsung. Ya, bukan apa yang sering mereka dengarkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah sering mengingatkan putra-putrinya. Sudah sering menyampaikan nasihat-nasihat baik. Tapi pertanyaannya, kenapa anak-anak kita tidak mengikuti apa yang mereka telah dengarkan dari nasihat-nasihat kita? Karena mereka jarang atau kurang melihat ya kita melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau bahasa saya kepada para guru-guru, saya mengatakan bahwasanya menjadi contoh itu jauh lebih berat daripada memberi contoh. Menjadi contoh lebih sulit daripada memberi contoh. Setiap kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik, tapi belum tentu kita bisa menjadi pelaku pelaksana contoh yang kita sampaikan tadi. Makanya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan, ya, yang bisa memberikan contoh plus menjadi contoh bagi umatnya. Maka untuk bisa terrealisasi semuanya itu, maka kita berharap program N yang pertama juga dilaksanakan di rumah. Membawa dan memegang mushaf Al-Quran dengan bangga. Siap Bapak Ibu? Ini N yang pertama. N yang kedua.
yang kita wajibkan kepada seluruh sivitas yang ada di lingkungan ulul albab dalam rangka ya mensukseskan program Al-Qur'an hingga mencapai target yang tadi kita tetapkan ya adalah membaca Al-Qur'an dengan suara lantang, bukan dalam hati. Di mana? Di lingkungan sekolah. Semua guru, semua sivitas ketika tidak ada jam kerjanya atau tidak ada aktivitas kerja, maka mereka wajib membaca Al-Qur'an di mana saja, kapan saja dalam lingkungan sekolah ulul albab. Membaca Al-Qur'an dengan suara lantang. Tujuannya apa? Untuk membiasakan putra-putri kita atau menciptakan lingkungan Qur'ani tadi. Sehingga yang sering didengar apa? Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Terus yang kedua, menanamkan kepercayaan bahwasanya guru saya adalah seorang guru. Bukan hanya orang yang mentransfer ilmu, tetapi dia adalah guru yang menjadi pendidik, pembina, yang kemudian saya harus percaya dan saya harus ikuti. Bagaimana mungkin anak kita, ya, bagaimana mungkin anak kita akan mengikuti apa yang tidak biasa dia lihat, apa yang tidak biasa dia dicontohkan, diberikan contoh padanya. Maka di ulul albab, ini adalah program N yang kedua, adalah semua sivitas ulul albab, khususnya guru Quran, ya, ketika tidak ada jam ngajarnya atau jam kerjanya, maka mereka wajib membaca Al-Quran dengan suara lantang. Artinya didengarkan oleh putra-putri kita. Supaya apa? Ketika melihat hal tersebut, maka minimal putra-putri kita akan bertanya apa yang dibaca. Kalau sudah bertanya itu, maka insya Allah akan terbiasa untuk apa? Untuk melakukan hal yang sama dan hal yang serupa. Itu M yang kedua. Karenanya program M yang kedua ini pun kita berharap bisa diterapkan oleh kita semua di rumah kita masing-masing. Sering-seringlah membaca Al-Quran dengan suara lantang. Bapak Ibu jangan pernah malu dan tidak boleh malu. Bahkan aib kalau malu. Ya, Bapak Ibu tidak boleh malu, bahkan aib kalau malu. Membaca Al-Quran di tengah-tengah putra-putri Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin masih belepotan bacaannya, tidak apa-apa. Jangan pernah malu untuk memperdengarkan bacaan kita. Ya, jangan pernah malu untuk mau belajar juga. Karena dari situlah insya Allah putra-putri kita juga akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair Arab, dikatakan, وَيَنْشَأُ الْفِتْيَانُ فِينَا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدُهُ أَبُوهُ. Anak-anak kita, putra-putri kita akan tumbuh berkembang menjadi dewasa, tergantung dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya semasa kecilnya. Kalau kita senantiasa membiasakan putra-putri kita dari kecil, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah dia akan tumbuh berkembang, senang dengan apa yang kemudian dia dibiasakan darinya sejak kecil oleh orang tuanya. Itu N yang kedua. Program N yang ketiga, dari program Ulul Albab Quranic Center adalah meminimalisir penggunaan handphone ketika di lingkungan sekolah. Mulai dari masuk sekolah sampai pulang, maka minimal diminimalisir interaksi mereka, guru-guru khususnya, dengan handphone ini. Ya, ini punya power yang luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, 3 tahun terakhir kita sudah diberikan fitnah oleh Allah, ujian oleh Allah dengan handphone ini. Betul tidak? Iya. Maka untuk merubah kebiasaan penggunaan handphone bagi anak-anak kita, maka butuh pembiasaan untuk apa? Meminimalisir. Sekarang tidak bisa kita hilangkan. Ya, tapi kita minimalisir dan kita kontrol dan arahkan penggunaan handphone. Khususnya di sekolah, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh bagi murid-murid kita untuk menggunakan handphone. Bagi sivitas ulul albab, khususnya guru, tidak boleh menggunakan handphone pada saat jam ngajar secara khusus dan jam-jam yang lain secara umum di lingkungan ulul albab selama jam kerja. Supaya apa? Kita bilang tadi, untuk merubah kebiasaan ketergantungan putra-putri kita dengan handphone, maka butuh sosok
yang bisa menjadi teladan, yang bisa mencontohkan hal tersebut. Sehingga kita bisa kembali merasakan, minimal kembali merasakan bagian yang telah berlalu dari umur kita beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika kita berkumpul, kita betul-betul bisa merasakan ruh berkumpul. Hari ini kita berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, semua sibuk dengan apa? Handphone masing-masing. Di rumah kita, ya pun seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ditanya hari ini, ya mana yang lebih hebat, jago, ya, handphone antara kita sebagai orang tua atau anak kita? Lebih hebat anak kita Bapak Ibu yang dimuliakan hari ini. Ya. Mereka tahu bagaimana cara mengakses handphone. Terkadang kita pun belajar kepada anak kita. Hari ini ada anak yang bisa memblokir nomor orang tuanya. Dan orang tua tidak tahu bagaimana cara membuka blokirannya. Tapi sang anak bisa. Kalau dulu ada aplikasi, orang tua bisa ya memblok akses yang dibuka oleh anak-anaknya. Ya, hari ini kita blok, anak kita sudah bisa buka. Bahkan dia blokir balik, sehingga kita tidak bisa memblokir apa yang kemudian dia akan akses. Maka bagaimana cara untuk merubah kebiasaan itu? Butuh pembiasaan. Salah satunya apa? Dengan menciptakan lingkungan yang bisa mendukung itu. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Dengan cara apa? Minimalisir penggunaan handphone. Kalau di sekolah, guru tidak boleh selama masa sekolah, masa belajar, ya, sibuk dengan handphonenya, apalagi jam ngajar. Ini kita berikan sanksi yang berat. Ya. Kalau di rumah bagaimana? Maka ketika Bapak Ibu semua berada di rumah, ya, bapak-bapak pulang kerja, pulang kantor, ibu-ibu setelah Isya, maka sudah berkumpul dengan orang anak-anaknya, maka kalau bisa di silent, kalau bisa dinonaktifkan saja. Berikan waktu kita bersama dengan keluarga kita. Jelas semuanya Bapak Ibu? Iya, harus ada waktu itu. Kalau tidak, maka kita akan tergerus, akhirnya apa? Sibuk dengan handphone. Anak kita pun akan lebih sayang dengan handphone mereka dibandingkan sayang dengan orang tuanya. Jadi jangan pernah salahkan. Ya, sering datang kepada kami, ya, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ustadz, ya, Ustadz, bagaimana caranya agar anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah? Kira-kira bagaimana? Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan ketergantungan anak saya dengan handphone? Maka jawaban saya simpel. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, maka jadikan diri kita sebagai orang tua yang soleh dan solehah. Kita ingin anak kita baik, maka jadikan diri kita menjadi baik. Kita ingin anak kita menjadi peka dengan kondisi sosial yang ada, senang berbagi, maka kita pun harus bisa menjadi contoh kebaikan itu. Kita ingin anak kita tidak tergantung dengan handphone. Bagaimana caranya? Maka sebisa mungkin di rumah kita minimalisir interaksi kita dengan handphone. Sesibuk apapun kita, kalau bisa kurangi. Kurangi untuk apa? Untuk dilihat oleh putra-putri kita. Bahwasanya kita sibuk dengan handphone. Kita tidak sibuk dengan mereka. Jelas semuanya Bapak Ibu? Jelas semuanya Bapak Ibu? Ini tidak mudah Bapak Ibu, ya. Untuk tidak lagi berinteraksi dengan handphone hari ini mungkin berat. Dan ini jawaban yang sama ketika saya menanyakan pertama kali ketika menggulirkan program ini. Saya katakan kepada seluruh sivitas ulul albab 1 tahun yang lalu, saya katakan wajib bagi semua sivitas ulul albab untuk tidak menggunakan handphone selama jam sekolah. Semuanya protes. Berat Ustaz. Tidak bisa Ustaz. Maka kalimat tidak menggunakan handphone saya ralat, saya revisi. Menjadi apa? Minimalisir penggunaan handphone ketika berada di sekolah. Kalau yang tidak punya keperluan, maka tidak boleh. Dan ini kami kontrol semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Program 3M ini kami kontrol, ya, untuk semua sivitas ulul albab. Ada laporan yang kami sudah buatkan grupnya untuk semua unit. Bahwasanya program ini terrealisasi atau tidak setiap harinya. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Program 3M ini. Mulai dari membawa mushaf,
membaca Al-Quran dengan suara lantang di sekolah, kemudian meminimalisir penggunaan handphone ketika di sekolah, ini ada kontrolnya. Misalnya dalam sepekan ada yang kemudian ya 2 hari atau 3 hari tidak melaksanakan program ini. Maka kita akan evaluasi, kita akan panggil dan berikan teguran-teguran dan sanksi-sanksi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kami lakukan? Ya, kenapa ini kami lakukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensupport dan merealisasikan apa yang menjadi target kita bersama. Kalau tadi Ketua Yayasan sampaikan, ya target 10 juz ini berat, secara hitungannya ya memang berat. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Bukan hal yang mudah. Jangankan 10 juz Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Juz 30 saya tanya, Bapak Ibu sudah hafal semua? Juz 30. Ya, apalagi 30 juz ya. Kalau juz-juz yang lain ibu-ibu sudah hafal di luar kepala. Ya, juz melon, juz mangga, itu hafal semua kan? Iya, juz 30. Pertanyaannya, ya, selama sekian tahun lamanya, ya, sekian puluh tahun kita sebagai orang tua, sudah sejauh mana kesungguhan kita ngafal juz 30? Iya. Maka alhamdulillah minimal kalau kita belum hafal juz 30, maka anak kita usahakan hafal 30 juz. Amin. Kalau belum 30 juz, minimal ada dari bagian-bagian Al-Quran yang dihafalkan oleh putra-putri kita. Karena ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mensinergikan pencapaian target 10 juz hafalan Al-Quran untuk putra-putri kita, ya saya perlu garis bawahi ketika berbicara tentang program Quran, bukan berarti kita menafikan program yang lain ya. Tidak. Itu menjadi program-program utama juga di sekolah. Tapi secara khusus untuk program Quran. Ya, ketika kita menargetkan target hafalan putra-putri Bapak Ibu semua 6 tahun ke depan. Ya, di samping memiliki bacaan yang baik, kemudian memiliki hafalan 10 juz, ini kita dampingi dengan tenaga pengajar yang minimal harus juga menghafal 10 juz, minimal. Jadi guru-guru Quran Bapak Ibu semua, putra-putri Bapak Ibu semua, ini spesifikasinya, kompetensinya, minimal juga memiliki hafalan sama dengan target hafalan putra-putri Bapak Ibu semua. Kalau belum hafal, karena mungkin sebelumnya belum ada program ini, maka ini kami buatkan program khusus untuk para gurunya. Jadi ada program setoran hafalan buat guru-guru putra-putri Bapak Ibu semua. Dan ini terus berjalan. Karena saya katakan, gimana mungkin atau bagaimana kita ingin melahirkan penghafal Al-Quran dari putra-putri Bapak Ibu semua 10 juz, sementara gurunya tidak hafal 10 juz. Bukan berarti tidak bisa, ya, tetapi harus diusahakan dan diupayakan. Kalau sudah mentok ya apa boleh buat. Tapi selama masih bisa dan selama masih di sini, maka wajib untuk mengikuti program-program tersebut. Jadi putra-putri Bapak Ibu semua, alhamdulillah, ya, untuk mencapai target 10 juz itu juga didampingi oleh para pengajar, guru-guru, ustadz dan ustadzah yang memiliki kompetensi, memiliki minimal hafalan sama dengan target hafalan putra-putri Bapak Ibu semua. Begitu pula kami berharap kepada Bapak Ibu semua di rumah. Sudah tahu targetnya berapa anaknya? Bukan berapa anaknya ya, berapa target hafalan anaknya. Ya, ini salah bahasa bisa salah makna ini ya. Ya, target hafalannya berapa Bapak Ibu? 10 juz. Maka diharapkan, artinya ini adalah kesempatan mungkin. Ini mungkin maksudnya Allah. Dulu saya pengen hafal Quran, walaupun cuma juz 30. Oh, mungkin ternyata jalannya ya lewat saya memasukkan anak saya di ulul albab ini. Supaya apa? Saya pun bisa benar-benar hafal juz 30. Nah, kita harapkan kepada Bapak Ibu semua di rumah ini pun bisa menjadi program dan target hafalan Bapak Ibu semua. Bisa Bapak Ibu? Kita semua insya Allah bisa punya hafalan 10 juz. Siap? Siap Bapak Ibu? Aduh, kalau siap langsung jawabannya insya Allah. Tapi kalau yang lain siap. Ya, tapi kalau Al-Quran insya Allah. Kita ingin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini ya,
Kalau selama ini kita selalu ikut wisuda santri, betul? Betul? Kita selalu lihat atau ikuti, hadiri, menyaksikan wisuda putra-putri kita. Kita berharap 6 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, yang diwisuda itu bukan putra-putri kita saja. Yang diwisuda hafalan 10 juznya itu bukan putra-putri kita saja, tetapi kita pun diwisuda bersama dengan putra-putri kita. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Jadi orang tua punya kebanggaan juga. Ya, sehingga nanti di rumah bisa baca Quran bareng. Di rumah bisa mengulang-ulang hafalan bareng. Sehingga apa? Aktivitas yang kita khawatirkan hari ini, sibuk dengan handphone, sibuk dengan game, itu tergantikan dengan apa? Dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena kita pun mendampingi dan membersamai putra-putri kita dalam program yang kita harapkan kebaikannya di dunia dan di akhirat kelak. Ini target dan obsesi kami sebagai pembina. Jadi ke depan untuk target 6 tahun SMP 10 juz juga, ya, 3 tahun pondok pesantren dalam 3 tahun atau 6 tahun itu punya hafalan 30 juz. Ya, yang diwisuda bukan putra-putri kita saja, tetapi kita pun juga ikut diwisuda bersama dengan putra-putri kita. Kalau biasanya, ya, kalau umumnya kita memberikan ucapan selamat kepada putra-putri kita atas capaian keberhasilan, misalnya hafalan Quran mereka, maka kita berharap ke depan, ya, anak kita yang kemudian menyaksikan orang tuanya di wisuda Al-Quran. Mereka punya kebanggaan, mereka punya kemuliaan, mereka punya hal yang kemudian ke depannya membuat mereka selalu percaya diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara program-program yang ada. Kemudian diantara program yang dilakukan di Ulul Albab Quranic School adalah, ya, program upgrading SDM. Ya, ini 1 tahun berlalu sudah kita jalankan juga. Ya, bahwasanya semua SDM yang kita miliki di Ulul Albab ini selalu ditingkatkan kemampuannya. Ya, kalau Al-Quran, di bidang Al-Quran, maka kembali distandarisasi bacaan Quran semua guru Quran. Kemudian hafalannya di-upgrade terus, ditambah. Ya, yang sudah punya hafalan dimunculkan kembali 30 juznya. Yang belum punya target hafalan, maka kami targetkan selama 6 tahun harus punya hafalan sama seperti target yang kita targetkan kepada putra-putri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa setelah 6 tahun, maka ini akan kami pertimbangkan kembali untuk melanjutkan sebagai tenaga pengajar, khususnya guru Al-Quran di kesempatan-kesempatan dan waktu-waktu yang akan datang. Kemudian program-program yang lain, ada program karantina Quran. Ya, tadi juga sempat disinggung, ada Quranic parenting untuk orang tua, bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana cara mengajarkan hafalan Quran kepada anak-anak kita. Ini semua nanti adalah bagian daripada program-program yang kita laksanakan di Ulul Albab Quranic Center di sekolah kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa di antara program-program yang ada, yang nanti insya Allah Bapak Ibu semua insya Allah akan bisa melihat dan menyaksikan pada saat proses aktif kegiatan belajar mengajar. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu semua nanti masuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah ini, SD ini, lalu kemudian tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak mendengar apa yang kami paparkan, tolong dilaporkan. Ya, tolong dilaporkan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama. Karena tanggung jawab utama ada di pundak Bapak Ibu semua, ya, selama di rumah dan di mana saja. Kemudian tanggung jawab sebagai orang tua, ya. Yang kedua adalah pengelola sekolah di sekolah di mana putra-putri kita amanahkan ke pundak-pundak mereka. Sehingga untuk bisa mewujudkan program ini sekali lagi butuh dukungan, support dan partisipasi dari semua kita sebagai orang tua. Ya, insya Allah mulai aktif KBM, Bapak Ibu semua akan mulai mendengarkan, ya. Ketika mulai masuk mengantar, ya, diputarkan Murattal Al-Quran. Murattal Al-Quran yang diputarkan itu juz 30, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
sengaja diulang-ulang, diputarkan, ya, supaya apa? Supaya putra-putri kita terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya itu bisa terus mengingatkan dan menguatkan apa yang telah mereka hafalkan, ya, di tengah-tengah aktivitas mereka. Jadi bukan hanya di kelas, tapi ketika mereka keluar istirahat, bermain, atau jajan, mereka terbiasa mendengarkan ayat-ayat Quran, sehingga secara spontan, dan ini butuh proses tentunya, ya, maka apapun yang mereka lakukan, tapi hati mereka akan ngikut dengan apa yang mereka dengar. Lisan mereka pun akan ngikut dengan apa yang mereka dengarkan. Ini diantara hal yang nantinya akan Bapak Ibu semua lihat dan saksikan dan dengarkan bersama. Terus yang kedua, pemandangan seperti yang saya katakan tadi, ya, guru-guru atau sivitas ulul albab itu baca Quran. Ini kita sudah siapkan spot-spotnya, tempat-tempatnya. Ya, ada bangku panjang di tengah lapangan, Bapak Ibu, ya. Dan di mana saja nanti Bapak Ibu semua akan menyaksikan, ya, pemandangan-pemandangan yang seperti yang kami sampaikan tadi. Ya, dan kita berharap pun orang tua pun juga memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ketika misalnya ngantar atau mau jemput belum pulang anaknya, daripada ngobrol gosip sana sini, maka bawa Qurannya dari rumah, baca Quran di sini. Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini butuh dipaksa dulu, ya. Maka mudah insya Allah. Kemudahan itu kuncinya satu. Bismillah, Allahumma paksa. Ya, Bismillah, Bismillah. Kita minta kepada Allah pertolongannya. Setelah itu paksa diri kita. Ya, paksa untuk merubah kebiasaan yang kemudian tidak biasa kita lakukan. Ya. 1, 2 kali berat, 3 kali masih berat, 4 kali sudah mulai ringan. Dan seterusnya, sehingga menjadi peribahasa yang kita kenal, ala bisa karena biasa. Kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan, hal-hal yang berat dengan cara apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu program-program yang kita laksanakan di Ulul Albab Al-Islamiyah ini, khususnya di pendidikan SD, di mana putra-putri Bapak Ibu semua, ya, diamanahkan untuk dibina, dididik, ya, dan dibentuk khususnya dalam bidang Al-Qur'annya. Maka untuk bisa mencapai target 10 juz, ya, untuk bisa mencapai target 10 juz dalam kurun waktu 6 tahun, maka tim Ulul Albab Quranic Center ini juga coba kemudian memikirkan, ya, mengkaji metode pembelajaran Al-Quran untuk putra-putri Bapak Ibu semua, ya, yang mudah, yang praktis, singkat, dan cepat, sehingga target 10 juz itu bisa terrealisasi dalam kurun waktu 6 tahun. Ya. Maka untuk tahun ajaran baru ini, tim Quran Ulul Albab Quranic Center membuat satu terobosan baru, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terobosan baru untuk menggunakan metode yang baru, yang tidak biasa digunakan pada pendidikan sebelumnya di Ulul Albab. Kalau sebelumnya mungkin menggunakan metode ummi dalam pembelajaran baca Al-Quran. Ini mungkin yang Bapak Ibu semua juga dengarkan pada saat wawancara masuk, ya. Nah, setelah itu kita putuskan, setelah kita kaji, kita pelajari untuk bisa, ya, menyesuaikan pencapaian target hafalan 10 juz putra-putri kita, maka kita butuh metode belajar Al-Quran yang praktis, yang mudah dan cepat. Ya. Sehingga kita berharap dalam kurun waktu 1 tahun saja, paling lambat, putra-putri Bapak Ibu semua itu sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kalau selama ini, ya, hampir setiap tahun naik kelas, ada yang belum lancar, ada yang belum bisa baca Quran. Sehingga apa? Ini yang kemudian berbenturan dengan apa? Dengan pencapaian target hafalannya. Maka untuk tahun ajaran baru ini, khususnya putra Bapak Ibu semua, kita akan menggunakan metode baru,
dalam proses pembelajaran Al-Quran, putra-putri Bapak Ibu semua. Yang artinya, metode ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua tidak hanya mengandalkan guru-gurunya di sekolah, ya, tapi di rumah nanti Bapak Ibu semua pun bisa menjadi guru Al-Quran untuk putra-putri kita, untuk mengulang-ulangi pelajaran yang dipelajari oleh putra-putri kita di sekolah, plus menambah atau menyelesaikan lebih awal daripada program yang telah disusun atau ditetapkan oleh sekolah. Yeah. Di mana Bapak Ibu semua bisa menjadi guru. Nanti perangkat-perangkatnya, bagaimana cara mengajarnya, ya, Bapak Ibu semua juga bisa akses. Saya akan berikan akses untuk Bapak Ibu semua, ya, mempelajari, mengetahui bagaimana cara belajar Quran dengan mudah ini. Yang nantinya Bapak Ibu semua bisa ajarkan juga kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Ya. Tidak sulit insya Allah, mudah, praktis, ya sama seperti bagaimana kita belajar tempo doloe. Ya. Kita bisa baca, dan ini sekaligus kesempatan bagi kita Bapak Ibu semua untuk pula bisa membaca atau belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun lancar, kita tidak menjadikan target lancar Bapak Ibu. Kenapa? Karena lancar itu relatif. Kalau putra-putri Bapak Ibu semua atau kita sering baca Quran, maka insya Allah akan lancar. Jelas ya? Kalau tidak sering baca Quran, jangan harap lancar. Maka target utama kita di sini adalah mengajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi paham ya? Iya. Kemudian kita buatkan program yang mendukung agar bisa tercapai target hafalan mereka. Otomatis kalau mereka sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar, dan agar bisa mudah menghafal Al-Quran, dan bisa mencapai target hafalannya 10 juz 6 tahun ke depan, maka butuh apa? Butuh pembiasaan. Maka kita biasakan selalu tilawah Al-Quran setiap hari. Kita support dan dukung dengan lingkungan sekolah, di mana harus untuk semua sivitas Quran, sivitas ulul albab, khususnya guru Quran, untuk sering-sering memperdengarkan dan memperlihatkan ya tontonan guru tersebut membaca Al-Quran. Agar apa? Agar putra-putri Bapak Ibu semua, murid-murid yang belajar di ulul albab, bisa mengikuti hal tersebut. Sehingga kalau mereka sering baca Quran di sekolah, mereka sering baca Quran di rumah, maka insya Allah bacaan Qurannya akan lancar, baik dan benar. Sehingga apa? Kalau bacaannya sudah baik dan benar, bacaannya sudah lancar, maka ini akan memudahkan putra-putri kita atau kita yang belajar, ya, mudah untuk bisa menghafal Al-Quran dengan target-target berapapun insya Allah. Jelas semuanya Bapak Ibu? Iya. Jadi butuh pembiasaan. Jadi target utama kita adalah apa? Bagaimana mengajarkan putra-putri Bapak Ibu semua, ya, dalam kurun waktu 1 semester hingga 2 semester. 1 semester itu 6 bulan Bapak Ibu. Tapi masa aktifnya cuma 4 bulan. Berarti apa? Target untuk putra-putri Bapak Ibu semua, kami targetkan untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ya, itu dalam kurun waktu paling cepat 1 semester atau 4 bulan. Paling lama 1 tahun. Setelah itu, fokusnya apa? Adalah mencapai target hafalan Quran mereka. Yaitu berapa juz? 10 juz. Sehingga naik kelas 2, naik kelas 3, mereka tidak sibuk lagi dengan apa? Bagaimana cara membaca Quran. Tetapi kita tuntaskan di tahun pertama. Di tahun pertama, semester pertama atau semester kedua, sehingga putra-putri Bapak Ibu semua, di samping belajar dan menguasai bacaan Quran dengan baik dan benar, kemudian diberikan kadar hafalan, tetap ada hafalannya, ya, dengan metode talqin, ya, dengan metode dibacakan, dicontohkan, kemudian diikuti, ya. Kemudian naik kelas 2 sampai kelas 6, mulai kelas 2 mereka sudah tidak lagi fokus dengan apa? Dengan bagaimana cara membaca Quran. Kenapa? Karena mereka sudah bisa membaca Al-Quran.
tinggal kita dampingi, tinggal kita support agar mereka terbiasa baca Quran sehingga bacaannya bisa lancar. Sampai di sini jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Baik. Oleh karenanya, dalam program percepatan ini dan sekaligus penyesuaian dengan target hafalan ini, maka untuk tahun ajaran baru ini atau untuk putra-putri Bapak Ibu semua, kita menggunakan metode Alfaz. Metode Alfaz. Terlihat di layar? Iya. Ini adalah ya metode yang kita coba terapkan. Iya. Kita coba pakai, ya sebenarnya bukan percobaan, tapi kita pakai insya Allah. Ya, karena jaminannya kami sendiri, ya, untuk kita bisa pakai untuk semua jenjang usia, mulai dari usia anak-anak sampai usia lansia. Bisa menggunakan metode ini agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ingat, lancar ini relatif, ya. Kami tidak menggunakan kata lancar karena ini relatif. Semakin sering kita baca, semakin sering kita ulang-ulangi, maka insya Allah semakin lancar. Nah, cara cepat dan mudah membaca Al-Quran metode Al-Fat. Buku ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin Bapak Ibu semua sudah miliki ya, sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Ada 2 jilid, ya, ada 2 jilid buku yang akan dijadikan bahan ajar atau bahan belajar putra-putri kita. Warna hijau, ya, warna hijau, buku yang pertama. Ini adalah buku yang mengajarkan 9 kemampuan baca Quran. Iya. 9 kemampuan yang harus dimiliki agar seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya. Kemudian di buku jilid yang kedua, di sini adalah buku yang berbicara tentang apa? Materi tentang teori tajwid. Teori ilmu tajwid. Kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Untuk usia anak-anak, ya, dan ini menjadi target kita dalam pembelajaran ilmu tajwid, tidak pada penguasaan teori semata, atau tidak menitik beratkan pada penguasaan teori ilmu tajwid, tetapi pada penguasaan praktek penerapan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran. Bisa dipaham Bapak Ibu? Iya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu semua komplain ke saya, Ustadz, kenapa anak saya tidak hafal buku jilid 2? Bisa dipaham? Iya. Tidak hafal tentang hukum ikhfa, tentang gunnah, tentang idgham. Mereka akan belajar tentang itu semua. Tetapi lebih fokus pada apa? Bagaimana penerapan mereka dalam bacaan Quran. Bisa dipaham? Karena kenapa? Tingkat kemampuan mereka itu tidak sama dengan kemampuan Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mempelajari dan memahami dengan baik dan benar ilmu atau teori ilmu tajwid. Yang kita butuhkan adalah apa? Bagaimana membaca Al-Quran atau kaidah-kaidah teori ilmu tajwid itu bisa kita gunakan dan kita terapkan pada saat kita membaca Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Itu target utamanya. Ini 2 buku yang sudah dibagikan kepada orang tua. Tolong dijaga dengan baik, diperhatikan dengan baik, ya, dan selalu dikontrol. Ya. Buku ini didampingi dengan 1 buku tambahan, yaitu buku mutaba'ah, buku kontrol aktivitas putra-putri Bapak Ibu semua. Ya. Di sini cukup tebal, karena namanya buku kontrol aktivitas, sekaligus menjadi buku penghubung antara orang tua dengan guru Qur'annya. Ya, di sini ada 2 isinya ya. Ada penilaian aktivitas halaqah Quran, ini di sekolah. Yang ngisi ini guru sekolahnya. Iya. Aktivitas baca Quran, belajar baca Qurannya. Kemudian aktivitas hafalan Qurannya. Iya. Setiap setoran nilainya berapa? Dia mendapatkan target berapa nilainya? Iya. Sudah sampai berapa hafalannya? Kita semua bisa melihat nanti di sini. Kemudian di halaman berikutnya adalah aktivitas harian. Ini kami minta dukungan, ya, support daripada Bapak Ibu semua untuk diisi. Karena ini tugasnya Bapak Ibu semua yang mengisi di rumah. Ya, kontrol sholatnya, ya, kontrol aktivitas murojaahnya, kontrol aktivitas sosialnya. Ini semua ada di sini. Jadi ini selalu akan kita pantau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Supaya apa?
agar bisa sama-sama kita membentuk dan mengkondisikan putra-putri kita ya untuk bisa mencapai target-target yang ditetapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita menggunakan metode Al-Fat ini dan bukan menggunakan metode Ummi atau yang lainnya yang sudah diterapkan atau sudah digunakan ya sebelum-sebelumnya di ulul albab ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus ya, kami secara pribadi 1 tahun kurang lebih bergabung di ulul albab. Ya, kemudian diberikan amanah dengan target yang tidak sedikit, ya, target yang tidak sedikit dari hanya target selama 6 tahun itu 3 juz, ya, 3 juz saja, juz 28, 29, 30, kemudian berubah menjadi 10 juz, ya, awalnya malah 20 juz Bapak Ibu. Ya. Awalnya targetnya untuk putra-putri Bapak Ibu semua 6 tahun itu 20 juz. Cuma saya katakan ya sudah nggak apa-apa, kita ambil setengahnya dulu. Bismillah, tawakkal 'ala Allah, target 10 juz itu bisa terwujud. Ya. Maka dalam perjalanannya kurang lebih 1 tahun, ya, dalam perjalanan kurang lebih 1 tahun, ya, ini kita evaluasi pula, ya, metode yang digunakan saat ini dengan pencapaian target, apakah bisa sesuai atau tidak. Maka ternyata kita mendapati ini agak sedikit kesulitan, agak sedikit kewalahan. Ya, di mana guru-guru ya dan juga putra-putri kita dengan jenjang kelas yang berbeda antara satu dengan yang lain, kemudian tingkat kemampuan yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lain, dari sisi usia dan yang lainnya, metode yang sebelumnya kita anggap belum bisa ya menyesuaikan dengan target hafalan 10 juz tadi. Maka kita coba kaji, kita pelajari, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya untuk menggunakan metode yang baru dalam percepatan atau penyesuaian agar bisa tercapai 2 target utama pada putra-putri Bapak Ibu semua. Yang pertama, bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, dan yang kedua, dalam kurun waktu 6 tahun, insya Allah bisa memiliki hafalan 10. Kenapa kita menggunakan metode Al-Fat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berangkat dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara umum dan secara khusus dalam konsep belajar. Rasulullah SAW mengatakan, "Basyiru wa la tunaffiru." Berikan kabar gembira dan jangan buat lari. Kira-kira nih, kalau saya tanya sama Bapak, kalau kita disuruh belajar Quran, tapi langsung yang berat, kira-kira mau belajar tidak? Tidak mau. Mikir-mikir kan? Itu kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Itu tabiat manusia secara umum. Pengen yang mudah, ya, pengen yang praktis. Dan saya ingat betul perkataannya almarhum Syekh Ali Jabir. Kata beliau setelah melanglang buana, ya, safari dakwah ke seluruh Indonesia, pelosok tanah air, ya, beliau mengatakan dan mendapatkan satu kesimpulan sederhana. Orang Indonesia umumnya, katanya, orang Indonesia umumnya itu, ya, maunya itu amalannya mudah, sederhana, singkat, mudah dikerjakan, punya keutamaan besar, dan bisa masuk surga. Betul ya? Iya. Kata beliau seperti itu. Setelah keliling, kami mendampingi juga beliau dan mengatur program dakwah beliau usia Quran. Ya, beliau menarik kesimpulan sementara seperti itu. Ya, orang Indonesia umumnya gitu. Pengen yang mudah-mudah, yang gampang dikerjakan, tidak sulit, punya keutamaan besar, dan bisa masuk surga dengan itu. Betul ya Bapak Ibu? Ini secara umum. Ini secara umum. Nah, tentu dunia anak-anak berbeda dengan dunia dewasa. Ya, dunia anak-anak berbeda dengan dunia dewasa atau dunia orang tua. Maka kita berangkat dari sabda Nabi SAW tersebut, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan dan jangan berikan hal-hal yang sulit. Ya. Maka
Kita menggunakan metode ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dari sisi konsep penyusunan metode Al-Fat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Alasan pertama dari sisi konsep penyusunan metodenya, metode belajar Al-Qur'annya. Konsep pertama dari penyusunan buku ini atau cara belajar ini adalah materi yang ringkas dan fokus pada pokok pembahasan. Ya. Setidaknya dalam kitab ini, dalam buku ini mengumpulkan 9 kompetensi, kemampuan yang harus dimiliki oleh siapapun, khususnya putra-putri kita, agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa itu? Mereka harus mengenal huruf terpisah, yaitu huruf hijaiyah. Kalau selama ini kita belajar Quran, langsung baca fathahnya kan? Ya, a, ba, ta, ta. Ya. Tetapi dalam buku ini mengajarkan kepada kita tentang konsep huruf terpisah. Itu yang pertama yang harus dipelajari dalam baca Quran. Dan saya katakan tadi, ini metode yang digunakan oleh orang tua kita dulu. Ya, yaitu huruf hijaiyah. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, dan seterusnya. Hari ini kebanyakan anak-anak kita tidak mengenal hal tersebut. Yang ditahu apa? Disuruh baca Quran, baca huruf hijaiyah, langsung baca fathah semua. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf sambung. Bagaimana cara menyambung huruf. Kemudian tanda baca fathah dikenalkan, kemudian kasroh, domma, kemudian sukun, tasdid, mat, bacaan panjang, tanwin, alif, lam, syamsiyah, dan qamariyah. Kemudian bagaimana cara menyebutkan harful jalalah, huruf Allah, cara mengucapkannya, dibaca tebal atau dibaca tipis, itu dipelajari dalam buku jilid pertama ini. Yang kita targetkan dipelajari selama 1 semester paling cepat. Paling lambat 1 tahun atau 2 semester. Artinya apa? Selama 1 tahun di kelas 1 diharapkan putra-putri Bapak Ibu semua sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Plus memiliki pengetahuan secara dasar dari ilmu tajwid. Dan secara khusus dalam penerapan bacaan Quran mereka. Sehingga naik kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, fokus mereka adalah apa? Memperlancar bacaan yang mereka telah pelajari di kelas 1, dan yang kedua adalah target hafalan mereka. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Kemudian, ya materi ini, buku ini atau metode ini disusun secara sistematis, ya, dan sederhana, ringkas juga, plus berwarna. Ya, plus berwarna, sehingga menarik buat putra-putri kita. Ya, sehingga tinggal dijaga dengan baik buku ini, ya. Karena kalau hilang, robek dan yang lainnya, ya maka harus beli baru lagi. Ya, harus beli baru lagi. Baik, kemudian selanjutnya menggunakan metode hijaiyah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Ini dari awal cara belajarnya alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian berharokat, fathah, kasroh, domma, ya, sukun, dan seterusnya. Kemudian di antara alasan yang lain, kenapa kita menggunakan metode ini dibandingkan metode-metode yang lain? Karena tujuannya adalah percepatan, ya, percepatan dan penyesuaian. Karena metode ini, semua contoh yang dilampirkan, ya, artinya latihan-latihan yang ada dalam buku ini, itu berasal dari Al-Quran. Ya, berasal dari lafaz-lafaz ayat di dalam Al-Quran. Sehingga lebih memudahkan mereka. Karena mereka ingin hafal, maka kalau terbiasa dari proses awal belajar Al-Quran, mereka sudah membaca atau sering melihat dan membaca lafaz-lafaz yang sudah ada dalam Al-Quran, maka itu akan lebih memudahkan dan menguatkan hafalan mereka ke depannya. Contohnya misalnya, kata-kata zolimin. Ya, kata zolimin, qonitin, fasikin, ya, syakirin. Ini adalah kosakata yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga karena ini sudah mereka kuasai, ketika disuruh menghafal ketemu dengan ayat itu, maka akan lebih kuat dan lebih mudah lagi untuk dihafalkan.
Kemudian setelah itu jilid yang kedua yaitu metode Al-Fat, jilid kedua yaitu berisi tentang teori ilmu tajwid. Di sini juga punya beberapa alasan pertimbangan, ya. Punya metode kesimpulan, ya ini ya ada kesimpulannya di bagian akhir sehingga lebih mudah, ya. Jadi anak-anak itu tidak harus menguasai semua teorinya, ya, tetapi ada kesimpulan sebagai alat bantunya, ya, sehingga fokusnya bisa fokus pada kesimpulannya saja, sehingga nanti untuk penjabarannya bisa seiring waktu berjalan sesuai dengan tingkat usia mereka ke depannya. Kemudian ya, fokus pada cara membaca hukum tajwid dan bukan menghafal nama hukumnya. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi putra-putri Bapak Ibu semua untuk kelas 1 ya, difokuskan pada apa? Bagaimana penerapannya dalam bacaan, bukan pada menghafal teorinya. Bisa dipaham ya? Iya. Saya yakin dan percaya ini pun juga kita sepakati dan kita sukai. Ya, kalau disuruh menghafal sekarang kayaknya agak berat, Pak ya. Iya, disuruh hafal teorinya berat. Tapi kalau kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang berlaku. Ya, kemudian dilengkapi dengan bagan untuk mengingat materi yang sudah dipelajari. Ya, ini ada bagan-bagannya, ya, atau kesimpulan daripada semua teori-teori yang ada, sehingga tidak ribet, tidak sulit untuk apa? Untuk menguasai materi yang dipelajari. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Metode yang akan kita gunakan dan kita terapkan dalam proses pembelajaran putra-putri Bapak Ibu semua khususnya dalam mata pelajaran Al-Qur'an. Ya, agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan bacaannya, standarnya? Tadi kita sudah katakan bahwasanya metode ini sudah terstandarisasi. Ya. Nanti kita harapkan misalnya ke depan, ya, ketika mereka sudah sampai pada usianya, ya, misalnya di kelas 4, 5 dan seterusnya, naik ke SMP, maka kita akan bekali lagi dengan kajian ilmu tajwidnya secara detail lagi, ya, secara detail lagi. Di sini nanti juga referensinya langsung dari guru kami juga, ya, yang merupakan pakar Al-Quran dunia, ya. Salah satunya adalah Syekh Dr. Aiman Suaid, ya. Ini nanti ada ilmu tajwid lanjutan, ya, yang secara pendalaman lagi, yang nanti setelah selesai dan itu bisa dikuasai maka akan diberikan sertifikasinya juga, ya, akan diberikan ijazahnya bahwasanya fulan atau fulana, putra putri Bapak Ibu semua benar sudah mempelajari ilmu tersebut dari gurunya, yang nanti punya mata rantai bersambung sampai kepada penulis buku itu sendiri. Ya, kalau selama ini terkadang kita belajar dari mana saja, ya, Al-Quran itu punya silsilah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kalau sudah hafal 30 juz, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semua, amin. Ya, sudah hafal 30 juz, maka disetorkan satu kali duduk 30 juz itu, kemudian bacaannya sudah baik dan benar, maka kita akan berikan dia sertifikasi atau ijazah, ya, ijazah yang namanya akan tercantum nanti. Ya, misalnya nama putra Bapak Ibu semua Muhammad, nama putrinya misalnya Fatimah. Muhammad belajar dari gurunya misalnya fulan, ya, dari Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad gurunya ini belajar dari Ustadz Ahmad Basir. Ustadz Ahmad Basir belajar dari gurunya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad dari Abdullah. Abdullah sampai ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dari Jibril alaihissalam. Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjaga ilmunya khususnya dalam bidang Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami paparkan dan kami sampaikan khususnya dalam program Al-Qur'an. Sehingga sekali lagi kita berharap ini bisa mendapatkan support, dukungan, kepercayaan dari Bapak Ibu semua, ya, agar bisa terrealisasi apa yang kita harapkan tadi. Ya. Siap semuanya Bapak Ibu? Yakin bisa? Percaya bisa? Insya Allah, ya. Makanya saya sampaikan di awal tadi pertemuan tadi, menghafal atau 10 juz ini mudah atau berat?
Kalau Bapak Ibu semua bilang mudah, maka insya Allah semoga Allah mudahkan kita. Ya. Harus ada keyakinan itu. Ya, kami sudah paparkan juga program-program pendukung yang bisa memudahkan proses pencapaian target itu. Kemudian SDM yang dimiliki yang bisa mendampingi itu semua, dan setelah kita berikhtiar bersama-sama, bersinergi dalam program-program yang ada, selanjutnya natawakkal 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan, apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik dan jelas. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.